Shalom. Damai di hati. Teman-teman pemuda Jemaat Immanuel Sendangan, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah pemuda Aras Jemaat saat ini akan dipimpin oleh Saudari Lisa Sangkilan, Sarjana Pendidikan. Shalom. Damai di hati. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan, marilah saat ini kita akan memulaikan peribadatan kita, dijemput berdiri dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama Ku Bawa Korban Syukur. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Marilah kita tabiskan ibadah kita saat ini. Ibadah pemuda Aras Jemaat Gemim Immanuel Sendangan wilayah Sonder saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi bersama-sama, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Dipersilakan duduk. Teman-teman pemuda. Teman-teman pemuda, sampai saat ini kita hidup dalam kebebasan. Kita bebas bernafas, bebas mengemukakan pendapat, bebas untuk memilih apa yang ingin kita lakukan. Namun sayang, terkadang kita juga memanfaatkan kebebasan yang membawa kita terjerumus ke dalam dosa. Kita sering memberikan pembenaran untuk diri kita dan terhadap tindakan yang seharusnya tidak kita lakukan. Tahukah teman-teman pemuda bahwa tindakan kita yang tidak benar yang kita lakukan itu bisa menyakiti hati sesama kita? Bahkan lebih buruknya, pernahkah kita berpikir mungkin kita bisa menjadi pemicu untuk orang lain melakukan tindakan yang tidak benar juga? Saudara-saudaraku, hati Tuhan tersakiti jika kita terus-menerus melakukan dosa. Tuhan sudah rela mati untuk kita, untuk menanggung semua dosa kita. Tidak malukah kita mempunyai Tuhan yang sudah rela mati untuk kita, tetapi kita membalas perbuatan mulia yang Tuhan lakukan dengan terus-menerus melakukan dosa? Marilah saat ini kita mengambil saat teduh, kita renungkan kembali kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan agar kita dilayakkan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita hayati dan meminta pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang selalu kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk memuji nama-Mu. Walaupun dalam keadaan saat ini, dalam pandemi COVID-19 atau virus corona, Tuhan, seringkali kami melakukan kesalahan baik kepada diri sendiri, orang lain, dan terlebih kepada Tuhan. Banyak penyimpangan dari jalan kebenaran, kesalahan yang banyak membuat rugi pihak lain, lalai dalam menjalankan tugas, perseteruan baik dalam lingkup keluarga, teman, dan sahabat. Kami merasa buruk hari ini ya Tuhan. Kami sadar betapa banyak dosa yang telah kami lakukan. Namun kami meyakini Engkau Tuhan tiada hentinya memberikan berkat dan mengasihani kami. Kami sangat merasa bersalah ya Tuhan. Entah berapa banyak dosa yang telah kami perbuat dan lakukan. Namun pada kesempatan ini, layakkanlah kami dengan kerendahan hati, meminta ampun dan memohon maaf atas segala perbuatan dosa yang kami perbuat. Kami ingin berubah menjadi yang lebih layak, yang lebih baik di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengampuni kami, karena Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Berkatilah kami agar kami tidak melakukan perbuatan salah. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami akan belajar bersama-sama firman-Mu. Marilah Engkau layakkan kami untuk sehidangan dengan firman-Mu, sehingga tidak ada kuasa kegelapan ataupun roh jahat yang dapat mengganggu ibadah kami di saat ini. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Dan pada saat ini teman-teman, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Jadi sekali lagi kita akan membaca pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dengan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Sebelum khotbah, kita angkat pujian Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Tema perenungan kita pada saat ini, hindari perseteruan dan tetap jadi berkat. Diambil dalam Obor Pemuda edisi Minggu 21 Juni 2020. Shalom. Damai di hati. Teman-teman pemuda yang dikasihi bahkan yang diberkati oleh Tuhan, di zaman ini banyak pilihan media komunikasi, contohnya surat, telepon, dan internet. Berbeda di zaman Rasul Paulus yang menggunakan surat sebagai satu-satunya media komunikasi utama, dan Rasul Paulus menjadikan surat sebagai sarana mengabarkan Injil. Hampir semua kitab dalam Perjanjian Baru berisi surat, salah satunya kitab Filipi, ditulis oleh Paulus untuk orang percaya di Filipi. Ada maksud dan tujuan penulisan dalam kitab Filipi ini, yaitu zaman berganti, dunia berubah, konteks dan manusianya berbeda, tetapi Injil tetap jadi terang dan berkat. Injil jadi berkat bagi orang percaya di Filipi saat itu. Berkat yang mereka alami karena Injil, yaitu keselamatan dan jaminan hidup. Berkat yang lain, Injil memang membawa orang percaya saat itu pada pergumulan.
bahkan penganiayaan, tetapi dalam pergumulan dan penganiayaan, itu mereka tetap merasakan sukacita. Paulus mencontohkan dan memberikan kesaksian mengenai berkat Injil baginya secara pribadi, meninggalkan kenyamanan dunia, hidup berpindah-pindah, keluar masuk penjara. Tetapi dalam susah, dalam pergumulan, Paulus tetap merasakan sukacita. Bagi Paulus, sukacita bukan hanya ketika senang, tertawa, berhasil, hidup nyaman. Dalam penjara sekalipun Paulus merasakan sukacita. Bukan karena keadaan berada di penjara sehingga Paulus bersukacita. Ia bersukacita karena Injil yang dia wartakan dan karena benih penginjilannya terus bertumbuh. Dalam bacaan kita saat ini, Paulus memberikan kesaksian tentang kebahagiaannya karena Injil dan mendorong jemaat untuk terus menikmati sukacita Injil. Tetapi dalam keadaan bergumul, Paulus menceritakan berkat Injil yang ia alami dalam surat kepada jemaatnya di Filipi untuk motivasi jemaat yang juga sementara diperhadapkan dengan pergumulan dan masalah. Tidak dapat dipungkiri, di zaman gereja mula-mula, menerima Injil adalah konsekuensi penganiayaan dan pergumulan. Jemaat membutuhkan penguatan iman. Banyak ajaran yang menyesatkan jemaat membutuhkan tolak ukur yang jelas. Jemaat diperhadapkan dengan masalah di tengah jemaat itu sendiri, sehingga membutuhkan nasihat dari seseorang yang memiliki kewibawaan mengenai ketaatan dan kesetiaan pada Injil. Terjadi perseteruan atau perselisihan di tengah jemaat Filipi. Paulus mengetahui hal itu dan merasa perlu untuk menasehati jemaatnya supaya menghindari perseteruan. Paulus menasehati jemaat agar hindari perseteruan dan tetap menjadi berkat. Nasihat Paulus didengar dan dituruti karena setelah bertobat, Paulus bukan hanya mengajar dengan kata, tetapi ia juga mengajar dalam tindakannya. Bukan hanya menggambarkan Injil dengan kata dan tulisan, tetapi sikap hidupnya sesuai dengan Injil. Apa yang diucapkan mulut, dilakukannya dengan ketaatan dan kesetiaan. Setelah pertobatannya, Paulus menunjukkan integritas yang sangat luar biasa sebagai pengikut Kristus. Nasihat Paulus ditujukan kepada jemaat sebagai persekutuan dan pribadi-pribadi yang ada di dalam jemaat. Nasihat Paulus, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Euodia dan Sintike supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Sunsugos yang setia diminta untuk menolong Euodia dan Sintike yang terdapat dalam ayat 2 dan 4. Selanjutnya, Paulus juga menasehatkan untuk bersukacita, untuk menunjukkan kebaikan hati, jangan khawatir, dan menyatakan keinginan kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Terdapat doa untuk jemaat, damai sejahtera Allah yang akan melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kemudian kembali diakhiri dengan nasihat-nasihat. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini meneguhkan jemaat di Filipi saat itu dan kiranya juga meneguhkan kita saat ini sebagai orang percaya, yaitu di mana kita telah mengalami pandemi COVID-19 atau virus corona di tengah dunia ini. Jangan kita kalau kena virus corona ini ada teman-teman atau saudara-saudara kita tidak memberikan penguatan, tapi kita memberikan
pembulian. Itu jangan, jadi jangan pernah. Jadi marilah kita di sini untuk tetap memberikan penguatan sehingga di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona ini kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan sebagai orang yang percaya. Dan juga dalam firman Tuhan saat ini kita diajarkan untuk tetap melakukan firman Tuhan dalam apapun kondisi dan situasi kehidupan kita. Susah ataupun senang, tetaplah kita mengucap syukur. Berbuat baik, tidak khawatir dan membawa segala keinginan kita dalam doa, permohonan dan ucapan syukur, dan hindarilah perseteruan dan tetaplah menjadi berkat. Amin. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sebab Dia yang sudah memberkati kita semua. Karena itu, marilah kita memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita atas berkat Tuhan, dan sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 20, Kami Bersyukur Padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang dalam kehidupan kami, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah melaksanakan peribadatan walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Kami boleh lagi diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun hanya beribadah di tempat kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami percaya akan kebenaran firman-Mu, kami yakin Engkau akan memberkati kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah belajar firman-Mu, mari Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga lewat firman-Mu tadi, kami dapat belajar bahwa walaupun kami berada dalam perseteruan, dalam perselisihan baik dengan pihak siapapun itu, kami akan tetap menjadi berkat buat Tuhan, buat sesama kami, dan juga buat lingkungan yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, tadi kami telah memberikan persembahan, berkati persembahan yang telah kami berikan. Besar kecilnya persembahan yang telah kami berikan, semoga itu bisa membantu melebarkan misi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami berkati buat pengelola persembahan, mari Engkau terus memberkati dia, memberikan kekuatan, kesehatan, kebijakan dalam mengelola persembahan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat Komisi Pemuda Jemaat Immanuel Sendangan, Engkau terus memberkati setiap program, setiap harapan yang akan
dijalankan oleh pemuda Jemaat Gemim Immanuel Sendangan. Kami berdoa buat kami semua ya Tuhan, anggota pemuda Jemaat Immanuel Sendangan. Mari Engkau terus memberkati kami, terus memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan, kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, tetapi sebelum kami persembahkan doa ini, ampunilah setiap salah dan dosa yang seringkali bahkan banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan pada saat ini kami akan menutup doa kami ini ya Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi bersama-sama bagai sekuntum bunga di taman. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cinta-Mu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Selama ini aku biarkan hidupku terbuai dalam dosa. Kini aku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisi-Mu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Marilah kita menerima. Marilah kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah pemuda Aras Jemaat Gemim Immanuel Sendangan wilayah Sonder saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman pemuda diundang kita berdiri, kita bernyanyi bersama-sama Mars Pemuda Obor Pembangunan. Atas satu iman, pemuda gereja beresah menjadi saksi Tuhan. Ketiga yang esa,
Sadarkan jiwa kita pada tugas panggilannya. Nyatakan sungguh-sungguh Kristus Panglimamu. Jadilah kau umat yang bekerja dengan semua gereja Tuhan yang esa. Kita maju dan bekerja dalam Kristus, kita menang, membangun dunia baru, sejahtera dan bersatu. Baktikan jiwa ragamu bagi umat dan manusia. Pemuda gereja jadilah obor pembangunan. Demikianlah ibadah Komisi Pemuda Jemaat Immanuel Sendangan Wilayah Sonder saat ini telah selesai. Atas nama Komisi Pemuda dan Pengurus Rayon Exodus sebagai penanggung jawab ibadah saat ini, menyampaikan terima kasih kepada Kadim, Saudari Lisa Sanggilan, Sarjana Pendidikan yang telah melayani ibadah saat ini. Disampaikan terima kasih kepada Multimedia Pages yang telah melaksanakan perekaman video. Disampaikan terima kasih juga kepada pemain musik dan para singers yang boleh membantu kegiatan ibadah saat ini, dan kepada seluruh anggota pemuda Jemaat Immanuel Sendangan yang boleh beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.